Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Hafiz Zidan dengan NIM 2024-31005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam analisa lingkungan dan interaksi dengan komputer di ruang kos saya. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hendra Jatnika yang telah memberikan tugas dan materi seputar interaksi manusia dan komputer. Oke, kita masuk ke analisa pertama, yaitu analisa lingkungan kerja saya atau lingkungan saya berinteraksi dengan komputer atau teknologi komputer. Di sini saya bertempat tinggal di sebuah kosan dengan ruangan berukuran 2 kali 3 meter yang memiliki ventilasi udara juga jendela. Selain itu, kenapa saya memilih ini? Yaitu karena terdapat ventilasi yang membuat sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Kedua, agar terdapat sinar matahari sehingga ruangan tidak terlalu gelap ataupun pengap ataupun menjadi lembab. Selain itu, kekurangannya adalah pada saat siang hari kemungkinan suhu akan menjadi sangat panas karena arahnya sinar matahari pada saat siang hari. Dan kekurangan kedua yaitu adalah debu-debu yang kemungkinan masuk ke ruangan saya jauh lebih banyak, sehingga saya harus memperhatikan kebersihan dan secara rutin mengepel dan menyapu ruangan saya. Untuk masalah suhu, saya menggunakan kipas yang membuat suhu ruangan tidak terlalu panas agar dapat mensirkulasi udara menjadi keluar dan masuk. Di sini terlihat saya penataannya terbilang kurang rapi karena ruangannya yang sangat minimalis, sekedar 2 kali 3 meter. Kekurangan saya adalah dimana kabel-kabel sangat tidak tersusun rapi dan ruangan penuh dengan alat dan baju saya. Oke, di sini juga terlihat saya berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan laptop Asus TUF A15 yang memiliki spek Ryzen 7 7000 HS dengan monitor Lenovo L24i E240 dengan keyboard dan juga mouse Logitech. Selain itu, saya juga memiliki tablet agar membantu saya dalam produktivitas seperti mengatur jadwal, menyalakan alarm, dan sebagainya. Untuk audio sendiri, saya menggunakan audio built-in atau speaker built-in yang dimana sudah tertanam di monitor dan laptop saya. Alat-alat yang saya gunakan selain speaker built-in adalah yaitu in-ear monitor dengan merek Score Venus. Selanjutnya, perangkat dan peripheral. Seperti yang saya jelaskan tadi, monitor yang saya gunakan adalah Lenovo 24i 40 dengan spesifikasi yaitu Certified iSafe 24 inch atau dengan resolusi 1920 dikali 1080 yang telah beresolusi Full HD, yaitu dengan refresh rate atau kecepatan refreshnya yaitu 100 Hz yang membuat komputer ini semakin lancar dan mulus saat perpindahan frame ataupun gambar. Mouse yang saya gunakan adalah mouse Logitech kabel dengan DPI
1200 untuk presisi yang tinggi. Kenapa saya menggunakan kabel? Yaitu agar mengurangi latensi saat penggunaan mouse tersebut. Audio di sini saya menggunakan built-in monitor atau built-in laptop, sehingga saya tidak perlu memerlukan speaker tambahan atau eksternal lagi karena sudah ada di monitor ataupun laptop. Dan speaker ini telah memiliki fitur stereo sehingga dapat dinamis suaranya, dapat keluar dari kiri dan kanan. Selain itu, saya juga memiliki audio yaitu berupa in-ear monitor, yaitu dengan Bluetooth adapternya yaitu KZ AZ90, dengan in-ear monitornya yaitu adalah Sgore Venus. Joystick Rexus GX ini saya gunakan untuk berinteraksi dalam pengembangan game dan juga bermain game. Dokumentasi posisi interaksi komputer. Nah, dari kiri atau arah kiri kita dapat melihat saya berinteraksi dengan komputer, yaitu melihat monitor, dengan berinteraksi dengan alat inputan seperti mouse dan juga keyboard. Dari arah kiri ini saya merasa ventilasi dan kipas angin dapat bekerja lebih baik karena sirkulasi udara jadi lebih dekat, sehingga saya tidak terlalu merasa panas. Dan kenapa saya meletakkannya dari sebelah kiri, yaitu agar menghindari konsleting dan juga mengatur kabel dari arah pintu, dimana disitulah saya memasukkan terminal dengan colokannya. Dari arah belakang saya melihat monitor dan menggunakan inputan seperti mouse dan keyboard, dan terdapat ventilasi juga. Kenapa dari belakang? Dari belakang sini saya agar menghindari paparan sinar matahari secara langsung sehingga tidak mempengaruhi kualitas cahaya monitor dan tidak berbenturan antara cahaya monitor dengan cahaya matahari. Dari arah kanan, nah disinilah tempat terminal listrik dan koneksi perangkat berada. Laptop di kiri, laptop tetap di kanan. Maaf. Untuk efisiensi ruangan. Mengapa begitu? Karena untuk menghindari adanya konsleting listrik, yaitu sehingga tidak terkena air dari dispenser. Dari arah depan ini adalah dari arah ventilasi berada. Nah, di sini kita dapat melihat saya berinteraksi dengan monitor dan jangkauan cahaya tidak mengenai monitor itu sendiri, sehingga monitor di sini tetap aman dari cahaya matahari. Oh ya, saya menambahkan bahwa saya beralaskan lesehan atau lantai saja, dikarenakan saya tidak memiliki bangku, tapi saya berhadapan langsung dengan kasur. Nah, selain itu juga saya memiliki jarak 30 cm dari arah monitor agar mata saya terlindungi dari sinar monitor sehingga tidak mengalami kerusakan pada mata. Walaupun di sini monitor saya telah memiliki fitur eye safe sehingga tidak perlu khawatir dalam penggunaannya dalam berinteraksi dengan komputer. Aspek penglihatan di sini yaitu saya menggunakan monitor Lenovo L24i
seri E40 yang memiliki fitur eye safe yang tadi saya telah sebutkan, melindungi mata dari radiasi berlebih. Nah, aspek penglihatan ini cocok untuk saya yang bidang komputer seperti pemrograman, desain grafis, editing video. Sehingga saya harus tetap terus-menerus menatap layar komputer atau layar monitor. Nah, fitur selanjutnya yaitu 99 sRGB, sehingga keakuratan warna di sini terlihat pas saat dilakukan dengan monitor lain ataupun pencetakan. Panel IPS ini adalah hampir sama dengan itu agar warnanya akurat terlihat dari berbagai sudut, resolusi dan ukuran. Nah, karena di sini saya memerlukan yang untuk desain grafis, jadi saya memerlukan ukurannya yaitu sebesar 24 inch dengan resolusi 1920 dikali 1080 Full HD, sehingga keakuratan atau detail dari gambar dari suatu konten di komputer menjadi sangat jelas, akurat untuk desain grafis dan pemrograman maupun yang lainnya juga. Refresh rate. Refresh rate di sini yaitu 1000 Hz dengan freezing, membuat tampilan menjadi lebih mulus. Konsumsi daya, karena saya masih ngekos, kita harus berhemat listrik. Jadi saya di sini menggunakan monitor ini sebagai acuan monitor yang hemat daya, yaitu hanya 24 watt, cocok untuk di kos. Aspek pendengaran ini cocok agar saya mendengarkan materi ataupun mendengarkan rapat ataupun mendengarkan pembelajaran melalui jarak jauh seperti online atau Zoom. Di sini saya menggunakan speaker built-in dan juga in-ear monitor. Speaker built-in yaitu saya menggunakan speaker dari monitor itu sendiri. Sedangkan untuk yang lebih privasi, in-ear monitor yaitu dengan KZ90 ataupun Shure Venus. Di sini kualitasnya suara lebih tinggi. Ada Bluetooth adapternya, cocok untuk privasi dan mendengarkan musik. Aspek sentuhan dan input. Saya menggunakan keyboard mechanical yaitu Vortex 87 dengan ukuran 60% range width yang terkesan suaranya silent tapi responsif juga. Mouse Logitech menggunakan kabel untuk menghindari latensi. DPI-nya dengan 1200 untuk menghindari latensi tinggi juga, agar tetap akurat dalam menggeser mouse tersebut. Touchpad di sini saya menggunakan touchpad bawaan laptop untuk menggambar atau shortcut zoom in dan zoom out. Joystick di sini menggunakan Rexus GX2 untuk pengembangan dan bermain game. Proses dan output interaksi komputer. Prosesnya itu saya menggunakan Asus TUF A15 dengan CPU Ryzen 7 untuk performa tinggi untuk desain dan coding. Output suara seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu menggunakan built-in monitor stereo dan in-ear monitor Bluetooth agar suara menjadi lebih jelas dan memiliki opsi privasi juga. Kelemahan, bobot laptop yang berat, konsumsi daya tinggi, adapter Bluetooth perlu diisi ulang. Ya, segitu saja penjelasan analisa lingkungan saya berinteraksi dengan komputer. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.